Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal-aqibatu lil muttaqin. Shalllallahu alaihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat dunia yang mudah-mudahan segala nikmat dunia yang Allah berikan kepada kita menjadi jalan bagi kita untuk terus menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada sore hari ini kita akan lanjutkan kajian kita tentang materi akidah ini, al-irsyad ila sahihil i'tiqad. Insyaallah hari ini kita akan membahas tema kita di antara perbuatan yang bisa menyebabkan kepada perbuatan syirik. Hari ini kita akan bahas temanya adalah tentang nisbatun ni'am ila ghairillah, menisbatkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menisbatkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi wasilah perbuatan ini, perkataan ini kepada perbuatan syirik, ya, perbuatan syirik. Allah sudah mengatakan di dalam Al-Quran, di dalam surat ke-4 ya, ayat ke-79, ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Kebaikan apapun yang kamu dapatkan itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita mendapatkan nikmat, tidak ada ucapan yang pertama kita lakukan kecuali mengucapkan kalimat alhamdulillah. Kalimat alhamdulillah ini adalah di antara makna kalimat alhamdulillahirabbil alamin adalah pengakuan bahwa nikmat ini semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari hasil usaha kita, ya. Usaha yang kita lakukan tidak menjadikan kita mendapatkan nikmat, ya. Tetapi bahwa Allah, ya, kalau kita berusaha, ya, kita berusaha itu kita melakukan usaha itu sebagai ikhtiar untuk mendapatkan pahala, ya, untuk mendapatkan pahala yang pertama. Yang kedua, ya, kita berikhtiar itu sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berobat itu tidak otomatis menjadikan kita sembuh, ya. Kita menggunakan masker, ya, supaya hari ini kita menggunakan masker, jaga prokes, ya. Bukan tujuan utamanya bukan karena kita supaya tidak kena COVID. Toh faktanya yang pakai masker, ya, yang tetap jaga jarak, bahkan tidak keluar dari rumah, ya, yang sudah divaksin mungkin, ya, satu kali dua kali, dan faktanya ada juga yang kena COVID, ya. Tetapi kita menjalankan prokes ini tujuannya adalah kita sedang melakukan ikhtiar untuk mendapatkan pahala, ya, untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita kena COVID atau kena COVID itu rahasia Allah Subhanahu wa taala, itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Quran, yang ketika kita mendapatkan nikmat, ya, Allah mengatakan ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Setiap kebaikan yang kamu dapatkan itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Adapun keburukan apapun yang menimpamu itu akibat dari perbuatan dirimu sendiri, datang dari kesalahanmu sendiri. Ini menarik jemaah Allah, ya. Jadi kebaikan 100% datang dari Allah, sementara keburukan 100% datang dari kesalahan manusia, ya. Contoh misalkan dalam ayat yang lain di surat 42 ayat 30, surat Asy-Syura 30, ya.
wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpamu ini akibat dari perbuatan tanganmu sendiri. Ini zaman dulu ya, kalimat ini itu adalah kata kunci yang Allah ikat, bahwa ketika kita dapat musibah, salah satu bentuk orang yang ridho terhadap musibah yang terjadi pada dirinya adalah dia tidak mencari kambing hitam. Ya, dia tidak mencari kambing hitam, ya, tidak mencari kambing hitam. Orang mengatakan misalkan di suatu corona ekonomi saya jadi turun. Ya. Apakah semua orang di suatu corona jadi jatuh? Kan tidak juga Pak ya, tidak juga ya. Ada juga justru dengan corona orang ekonominya malah naik Pak ya, malah naik ya. Malah ya satu contoh kakak ipar saya, kakak ipar saya itu ketika ketemu saya dengan COVID, saya harus berterima kasih sama si corona. Justru dengan corona ini ekonomi saya naik. Ya dia punya pekerjaan, ya selama ini punya pekerjaan, gak maju-maju tuh, padahal belum maju ya. Tapi begitu terjadi corona ini, ya terjadi corona, ya dia tidak bisa lagi bekerja. Ternyata potensi yang lainnya dilakukan dengan dia memasak, ya dia masak. Masya Allah Pak, ternyata dengan masak itu dia dapat banyak rezeki, ya, dan masakannya, ya masakannya. Ya. Nah ini dia bilang, saya harus terima kasih sama si corona. Justru dengan corona ini, ekonomi saya. Jadi tidak boleh kita menyalahkan susahnya ekonomi kepada apapun. Ya. Allah mengatakan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Musibah apapun yang terjadi kepadamu itu akibat dari perbuatan tanganmu sendiri. Ya. Termasuk juga mungkin Pak ya, termasuk juga mungkin kalau kita diberikan pemimpin yang zalim ya, itu kesalahan kita. Ya. Itu kesalahan kita juga ya. Kalau kita diberikan pemimpin yang zalim itu mutlak kesalahan kita juga ya. Ya makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam sunnah hadisnya ada ya, al-jazā'u min jinsil amal, ya. Balasan yang akan Allah berikan sesuai dengan amal yang kita lakukan. Ya. Terus balasan yang akan kita berikan sesuai dengan amal yang kita lakukan. Ali bin Abi Thalib mengatakan pemimpinmu adalah cerminan dari dirimu, ya. Dari dirimu. Ya. Makanya jangan menunggu ya kalau misalkan suatu saat atau hari ini misalkan ada pemimpin yang zalim, maka tugas kita adalah bukan berbuat zalim kembali. Ya, tugas kita bukan menzaliminya. Makanya, ya, Nabi mengatakan kalau kita diberi pemimpin yang zalim, maka bersabar. Ya. Bukan disuruh kita membalas kezalimannya. Saya khawatir, Pak, saya khawatir ya. Dengan semakin seringnya masyarakat mencaci maki, menghina, membuli penguasa yang zalim, Allah makin kokohkan kekuasaannya. Ya, Allah makin kokohkan kekuasaannya. Kenapa demikian? Karena Rasul mengatakan al-jazaa'u min jinsil amal. Balasan yang akan kita dapatkan adalah buah dari pekerjaan kita ya. Makanya Rasul mengatakan kalau kita dapat pemimpin yang zalim cukup bersabar saja. Ya. Bersabar itu yang pertama adalah lapang dada, ya. Berlapang dada. Ya. Jadi orang yang bersabar adalah orang yang berlapang dada menerima takdir itu. Ya. Kita marah dan marah ya. Suka tidak suka, kalau takdir itu sudah terjadi, ya pasti terjadi. The soul must go on, ya. Pertunjukan akan tetap berjalan. Ya. Itu untuk sabar pertama mendadak. Yang kedua untuk sabar kita adalah mencari jalan keluar dengan tidak melanggar aturan Allah. Jadi sabar itu sifatnya aktif, bukan sifatnya pasif. Jadi kita cari jalan keluar. Bagaimana kita keluar dari masalah ini, ya, dengan cara tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, salah satunya adalah Allah melarang kita memaki orang lain, Allah melarang kita menghina orang lain, Allah melarang kita merendahkan orang lain. Maka salah satu cara kita menghadapi penguasa yang zalim adalah dengan tidak memakinya, dengan tidak memakinya. Terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mencari jalan keluar. Misalkan mengkritik boleh, ya. Mengkritik boleh, meluruskan boleh, tapi tidak ada bentuk memakinya. Ya. Masya Allah, zaman Quba ya, dalam hadis Rasulullah SAW, ya, dalam hadis riwayat Ahmad ya. Nabi mengatakan man ayyara akhahu bi dhanbin lam yamut hatta ya'malahu. Barang siapa yang menghina saudaranya karena maksiat yang dilakukannya, ya. Barang siapa yang menghina saudaranya karena maksiat yang dilakukannya, dan mengatakan lam yamut hatta ya'malahu, maka orang yang menghina ini tidak akan meninggal dunia kecuali dia melakukan maksiat yang sama. Ya.
Hadis sahih riwayat Ahmad pada. Sekali lagi pada Nabi mengatakan, man ayyara akhahu bi dhanbin lam yamut hatta ya'malahu. Barang siapa yang menghina saudaranya karena kemaksiatannya, maka orang yang menghinanya tidak akan mati kecuali dia setelah melakukan dosa yang dia hinanya. Masa itu zaman mulai khawatirnya kalau kita sering menghina, membuli penguasa, kemudian ternyata suatu hari mungkin anak keturunan kita jadi penguasa pun melakukan yang sama, ya. Dan kita saksikan itu, ya. Makanya kalaupun pernah membuli, pernah menghina, mari kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, ini salah satu bentuk sabar yang menghadapi penguasa yang zalim. Padahal dia tidak menghina. Ya. Saya khawatir sekali lagi ya, kalau kita menghina, ya, melecehkannya, merendahkannya, saya khawatir bahwa justru hinaan kita ini ada sebuah kezaliman. Dan itu akan nanti mengukuhkan kezaliman penguasa. Ya, nah sekali lagi Nabi mengatakan, ya, al-jazaa'u min jinsil amal. Ya, balasan yang akan kita dapatkan itu sangat tergantung dari perbuatan yang kita lakukan. Makanya Allah mengatakan, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Musibah apapun yang terjadi kepada dirimu itu adalah akibat dari kesalahanmu sendiri. Ya. Sadar ataupun kita tidak sadar, sadar atau tidak sadar. Makanya yang pertama kita lakukan, ya, ketika dapat musibah, yang pertama kita lakukan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena ini adalah teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala terhadap apa yang terjadi kepada kita. Bagi orang beriman, ketika dapat musibah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengatakan di dalam surat 32, ya, surat As-Sajdah ayat 21, wa la nudhiqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabil akbar la'annahum yarji'un. Kami timpakan kepada mereka, ya, azab yang kecil di dunia ini, maksudnya musibah. Kami timpakan kepada mereka azab yang kecil di dunia ini, maksudnya musibah, supaya mereka tidak kena azab yang lebih besar lagi di akhirat, yaitu azab neraka. La'annahum yarji'un, supaya mereka kembali ke jalan yang lurus. Jadi jemaah Allah, jadi kalau Allah memberikan musibah kepada kita, maka salah satu bentuk sabar kita adalah tidak sibuk mencari kambing hitamnya, tidak sibuk mencari kambing hitamnya. Sebagaimana yang terjadi kepada Fir'aun, ya. Coba kita lihat misalkan dalam surat ke-7 ayat 131, ayat 107 Al-A'raf ayat 131. Fa idza ja'akumul hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyi'atun yatayyaru bi Musa wa man ma'ah ala inna ma ta'iruhum 'inda Allahi walakinna aktsarahum la ya'lamun. Kemudian apabila kemakmuran atau kebaikan datang kepada mereka, maksud kepada Fir'aun dan pengikutnya, mereka berkata, ini adalah karena hasil usaha kami. Ini berarti mereka menisbatkan nikmat kepada usaha mereka, ya, kepada diri mereka sendiri, ya. Wa in tusibhum sayyi'atun yatayyaru bi Musa wa man ma'ah. Tapi mereka, Fir'aun dan pengikutnya, ketika mereka mendapatkan musibah, mendapatkan keburukan, mereka menyalahkan sebab kesialan itu, sebab datangnya keburukan itu kepada Nabi Musa dan para pengikutnya. Ini zaman yang berarti seperti itu, ya. Begitu pula misalkan kita lihat dalam surat 28, ya, surat Al-Qasas ayat ke-78, ya, tentang bagaimana Qarun, ya, bagaimana Qarun, ya. Qarun mengatakan qala innama utituhu ala ilmin indi, ya. Dia Qarun berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku, ya. Jadi Qarun mengatakan, aku ini jadi orang kaya karena aku ini pandai berbisnis, ya, karena ilmu bisnis yang ada pada diriku, ya. Nah, ini jamaah yang kumpul, ya. Jadi ketika menisbatkan nikmat kepada selain Allah, yang nisbatun ni'am ila ghairillah, menisbatkan nikmat kepada selain Allah, ini adalah satu perbuatan yang bisa menyebabkan orang terjebak kepada perbuatan syirik, ya, walaupun syiriknya syirik kecil, Pak, ya, syirik kecil, ya. Nah, Fir'aun begitu dia mengatakan bahwa ketika dapat kemakmuran, dia mengatakan ini dari Allah, dari usahanya. Tetapi begitu dapat keburukan, mereka menyalahkan kepada Nabi Musa. Begitu pula Qarun, ya, ketika dapat kebaikan, dia mengatakan ini adalah hasil usahanya. Semua ini, baik Qarun atau Fir'aun, itu ternyata di akhir hayatnya Allah binasakan, ya.
di akhir hayatnya Allah binasakan. Ya sederhana misalkan pada secara bercanda tentu saja di antara kita begitu kan. Ya, kita mengatakan ya, wah sudah sehat ya. Ada orang sakit ternyata sudah sehat ya. Ya, yang mengatakan ya sudah sehat ya. Kemarin berkat minum obat anu misalnya. Itu dia sama menisbatkan kesehatan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan tidak susah mengatakan sudah sehat, alhamdulillah ya berkat minum obat ini kan. Ya. Ketika kita mencapai kalimat alhamdulillah dulu, itu berarti kita mengakui bahwa nikmat itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahkan jemaah Allah ya, ketika kita mendapatkan nikmat ya, ketika kita mendapatkan nikmat, lalu kemudian nikmat itu dinisbatkan kepada selain Allah ya. Ada orang yang misalkan rezekinya banyak ya, dia mengatakan ya saya sejak bisnis ini ya, sejak bisnis X misalkan ya rezeki saya lancar ya. Ya. Ini juga sama Pak, ini menisbatkan nikmat kepada selain Allah ya. Ternyata di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis, orang-orang yang menisbatkan nikmat kepada selain Allah, ternyata di ujungnya itu nanti Allah akan cabut kembali nikmat ya. Allah akan cabut nikmat, Allah akan binasakan mereka jika mereka tidak bertobat ya. Qul yang kaya raya ketika dimatakan innama utitu ala ilmin indi, aku ini mendapatkan kenikmatan semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Kita tahu Pak, bagaimana sejarah Qarun di akhir hayatnya ternyata Allah binasakan. Begitu pula Fir'aun Pak ya, begitu mereka mendapatkan kenikmatan maka dinisbatkan kepada usahanya, ternyata Allah binasakan dulu. Sama seperti juga kaum Quraisy Pak ya, di dalam surat 4 tadi ya, ayat 78-nya ya, itu juga sama ya. Mereka ketika mendapatkan kenikmatan mereka menisbatkan kepada Tuhannya, tetapi ketika dapat keburukan mereka menisbatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya. Dan ternyata ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, maka Allah kalahkan orang-orang musyrik Mekah di dalam perang Badar, dan mereka menjadi sangat terhina, sangat terhina. Yang lain dalam Allah yang ada dalam sebuah hadis, ada dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim tentang bagaimana Nabi menceritakan orang-orang yang menisbatkan nikmat kepada selain Allah ya. Hadis ini hadis riwayat Bukhari Muslim insyaallah syahih ya, dari Abu Hurairah ya. Saya baca aja, siapa ini agak panjang ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna thalathatan min bani Israel abrasu aqra wa a'ma. Sesungguhnya kata Nabi, dulu kala ada 3 orang laki-laki dari kalangan Bani Israel, yang satu kena penyakit botak ya, abros itu kena penyakit abros itu kena penyakit kulit belang ya, kulit belang kira-kira apa kulit belang kesan Pak ya, lepra atau mungkin kalian yang kulit belang. Wa'akra yang kedua habis rambutnya Pak, botak ya, rambutnya botak. Yang ketiga wa'akna dan buta ya. Jadi 3 orang dari Bani Israil ini kata Rasulullah SAW ini diuji oleh Allah dengan penyakit yang berbeda, tapi semuanya menderita ya. Yang pertama punya penyakit kulit yang belang ya, yang kedua punya penyakit akor ya, botak ya. Tidak ada tumbuh rambut sedikit pun di kepalanya. Yang ketiga akna, itu buta. Kemudian Allah ingin menguji mereka bertiga ini ya. Allah ingin menguji mereka bertiga. Lalu kemudian Allah mengutus kepada masing-masing mereka ya, kepada mereka ini seorang malaikat ya. Tapi malaikat ini sini kan berbentuk manusia ya, berbentuk manusia. Lalu malaikat ini datang kepada orang yang kulitnya belang lalu berkata, Ayyu syai'in ahabbu ilaika. Hai orang yang berkulit belang, apa yang paling kamu inginkan saat ini? Kata malaikat yang menyerupai manusia, yang wahai manusia, wahai orang yang berkulit belang, apa yang kamu inginkan saat ini? Qala, dia berkata, launun hasanun wa jildun hasanun. Aku ingin punya warna kulit yang bagus ya. Aku pengen punya kulit yang mulus ya. Sesungguhnya gara-gara penyakitku ini, gara-gara kulit yang belang ini, sehingga manusia menjauh dariku ya. Manusia tidak ingin dekat kepadaku, manusia menjauh dariku ya. Artinya boro-boro dia bisa dapat pekerjaan ya, dengan kulit belang ini ya, baru dapat pekerjaan,
orang dekat aja nggak mau dengan dia, merasa jijik ya. Makanya ketika malaikat yang menyerupai ini bertanya, ayu syai'un habbilai, ya apa yang paling kamu inginkan sekarang ini? Ya, dia mengatakan ingin memiliki kulit yang bagus. Qala, ya kemudian Nabi Musa ya famasahu fadhhaba anhu qadaru. Si laki-laki ini Pak mengusap kulitnya, ya, mengusap kulitnya yang pelan tadi. Ya. Kemudian maka hilanglah segala penyakitnya, ya, hilang segala penyakitnya. Fa'utiya launan hasanan jiddan hasanan. Kemudian Allah berikan kepadanya kulit dan yang bagus dan kulit yang lurus. Ya. Masya Allah, kalau ada penyakit ini, terus juga yang penyakit cukup diusap langsung sembuh aja. Kalau kemudian malaikat itu bertanya lagi, fa'il mali ahabili. Sekarang kata malaikat, harta apa yang kamu cintai? Harta apa yang kamu paling inginkan? Nah ini tiga-tiganya orang miskin. Kalau al-ibil, aku ingin punya unta ya. Kemudian periwayat hadis ini ya, awil bakar atau syah ishaq ya. Ibnu Ishaq itu ragu apakah ibil atau sapi ya. Yang jelas yang paling kuat ketika malaikat bertanya kepada orang yang sudah sembuh dari penyakit tulangnya, dia mengatakan saya ingin punya apa jadi unta ya. Fa'utiana qatan asyara. Kemudian dia diberikan unta-unta yang bunting. Ya, jadi langsung malaikat mendatangkan unta yang bunting Pak. Nah, ini tinggal nunggu lahiran dan langsung ini. Wa qala lalu mereka berkata barakallahu laka fiha. Ya. Semoga Allah memberkahimu ya dan memberkahi harta yang ada padamu. Nah ini jamaah yang memulai ini juga sering sekali Pak ya. Ini lafaz yang suka keliru Pak ya. Lafaz yang keliru Pak. Kita mengucapkan kalimat barakallahu laka. Ini adalah ketika kita kagum atau bersyukur dengan nikmat yang dimiliki orang lain ya. Ya, kita kagum ya dengan nikmat yang dimiliki orang lain. Tetapi kalau kita senang dengan nikmat yang kita dapatkan, itu yang kita ucapkan bukan barakallah, tapi yang kita ucapkan adalah masya Allah ya, masya Allah ya. Ini kadang-kadang suatu balik ya, kadang-kadang lihat orang masya Allah rumahnya keren banget. Nah itu kalimat yang kurang tepat Pak ya. Tapi yang tepat adalah kalimat barakallah ya, barakallahu laka atau barakallahu fika. Itu kita mengagumi nikmat yang dimiliki orang lain Pak, jadi ini orang lain Pak. Tapi kalau kita senang dengan nikmat yang kita miliki, kita mengucapkan masya Allah la quwwata illa billah. Sebagaimana di dalam surah Al-Kahfi dijelaskan ketika ada seorang pemilik kebun yang dia merasa senang dengan kebun yang dia miliki itu subur makmur ya, kan ingat sama temannya. Kenapa ketika engkau mau masuk ke kebun tidak mengatakan kalimat masya Allah la quwwata illa billah ya. Gitu. Tapi kalau kita mendapatkan keburukan Pak, yang kita ucapkan bukan masya Allah tapi subhanallah ya. Jadi kalimat masya Allah itu kekaguman terhadap nikmat yang kita miliki, sementara kalimat barakallahu laka atau barakallahu fik kekaguman terhadap nikmat orang lain ya. Ada kawan saya cerita ketika dia di Arab bersama temannya ya, naik mobil dia bersama orang Arab ya. Begitu di depan dia mobil tabrakan, dia ngomong masya Allah tabrakannya keras banget, hancur ya. Di saat itu kulta masya Allah, engkau mengucapkan kalimat masya Allah ya. Karena dalam presesi orang Arab ya, dalam presesi Al-Quran itu kalau kalimat masya Allah kita bukan ya. Artinya ketika ada lihat tabrakan matanya kalimat masya Allah, kamu bangga dengan tabrakan dia ya, itu kira-kira ya. Padahal kalimat masya Allah adalah kalimat yang diucapkan ketika kita kagum ketika senang dengan nikmat yang kita miliki. Makanya malaikat yang menyerupai manusia ini Pak, ketika si laki-laki yang tadi kulitnya belang kemudian sembuh dari penyakit kulitnya, kemudian diberikan unta yang bunting-buntingnya, kemudian malaikat mengatakan barakallahu laka fiha ya. Semoga Allah memberkahimu dan semua yang ada pada maksudnya unta-unta yang bunting ya. Qala kemudian dikatakan lagi fa'atat aqra. Selesai berurusan dengan si itu